Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini, dalam kesempatan baik ini masih seputar water heater ya. Di sini kami akan memberikan info perihal water heater zaman dulu ya. Siapa tahu para penyimak konten-konten kami ini ada yang belum pernah ngalamin mempergunakan water heater seperti ini ya. Water heater model lama ya, tetapi kualitasnya emang nomor wahid ya. Dan sangat di masa-masa tersebut ya sangat populer sekali gitu ya. Untuk water heater seperti ini ya. Lalu untuk perawatannya juga emang tidak begitu sulit ya. Sangat sederhana banget gitu ya. Memasangkan dia punya heater atau elemennya juga hanya dengan satu baut ya. Nah, nanti kita perbandingkan gitu ya dengan produk-produk yang sekarang ini, walaupun produk ini masih satu negara gitu ya. Ini cara kami kalau membuka elemennya seperti ini supaya elemen tersebut tidak jatuh gitu ya ke dalam tabung tersebut. Ya kemungkinan kalau jatuh bisa saja patah gitu ya. Nah, pas kebetulan ini water heater ini yang udah menurut customer kami itu sekitar 20 atau 25 tahunan ya pemakaiannya. Dan elemennya juga sebetulnya ini masih normal, maksudnya tidak ada masalah, cuman mengalami sedikit kebocorannya. Dan kebocorannya juga sudah terprediksi, itu dekat samping dia punya sealnya ya. Nah, sementara ini adalah water heater yang zaman sekarang ya. Sama-sama kapasitasnya 50 liter, berbentuk silinder ya. Tetapi sangat disayangkan ini usianya belum begitu lama gitu ya. Tetapi sudah menjadi seperti ini, banyak yang korosi gitu ya, karat gitu ya. Sementara untuk yang model lama ini cukup bertahan gitu ya kualitasnya. Nah, di sini kami sedikit membedakan ya perbandingan antara unit water heater model lama ya dengan model baru yang istilahnya baru pemakaian kisaran 3 atau 4 tahunan sudah terjadi korosi, mengalami kebocoran. Sementara ini yang puluhan tahun baru kali ini mengalami kebocorannya. Kebocorannya pun sangat mudah diperbaiki gitu ya. Nah, kenapa kami bisa ngebandingkan antara unit dulu dengan unit yang baru ini gitu ya, yang pemakaiannya belum begitu lama ya. Coba Anda perhatikan ya, ini di model yang lama ini, ujung dari punya tabung itu posisinya ada di luar ya. Nah, bisa kelihatan ya, ini tuh permukaan atau ujung tabung ya. Ini ujung tabungnya itu ada di luar. Sementara ini untuk yang model lama, model baru bisa Anda lihat ya. Yang korosi ini ya, yang korosi kena karat ini adalah ujung tabung. Ujungnya tabung. Tetapi adanya di bagian dalam. Terendam air, terendam endapan. Berbeda dengan yang model lama, ujung tabungnya ada di luar. Tidak terendam air dan tidak terendam endapan. Kalau saya perhatikannya, sumber terjadinya korosi emang dari sumber airnya. Apalagi air tersebut mempergunakan air sumur, air tanah. Tentu di water heater tersebut memiliki endapan, zat besi. Nah, zat besi itulah, endapan itulah yang cepat membuat unit tabung tersebut korosi. Ini model lama ini dengan yang model baru ini satu rumah. Tentu dengan sumber air yang sama, mata air yang sama. Tetapi terjadinya korosi bisa samaan, bisa barengan antara yang usianya udah 25 tahun, 20 atau 25 tahunan dengan yang baru di bawah 5 tahun, kisaran 3 atau 4 tahunan ya. Nah, di sini kita ada pertanyaan atau mungkin apa penyebabnya bisa terjadi begitu, apa kualitasnya menurun gitu ya. Oke, dari satu hal yang kita prediksi ya, bisa Anda perhatikan ya, model lama ini ya, yang model lama ya,
ujung dia punya tabungnya itu ada di luar. Sementara yang model baru itu kan ujungnya ada di dalam, yang selalu kerendam. Nah, kalau kita perhatikan ya, di setiap unit water heater yang mengalami kebocoran itu, rata-rata di ujung dia punya tabung. Korusinya itu cepat banget korusinya. Atau di setiap sambungan tabung. Itu pengalaman saya ya, kalau kita mau nambal yang mengalami kebocoran, kita buka dalamnya, kita tengok posisi bagian dalamnya itu, rata-rata yang terjadi timbul karat itu ya, kalau di bagian tabungnya itu adalah di bagian sambungan. Nah, ini kami berikan gambaran ya. Yang satu sisi ini yang kapasitas 50 hingga 80 hingga 100 liter berbentuk silinder. Di unit tabung tersebut, ya di unit water heater tersebut yang berbentuk silinder itu memiliki dua sambungan, ya, atas dan bawah, itu ya. Tentu area endapannya juga di sekitar tempat penyimpanan elemen, gitu ya. Nah, sementara kalau untuk yang kapasitas 30 liter, 10 liter, 15 liter, ya paling kecil 10 liter itu memiliki sambungannya hanya satu. Nah, ini sambungan-sambungan ini ya, sepengetahuan saya, kalau saya lagi ngebersihin atau mau saat menembel yang bocor di sambungannya tersebut, rata-rata awal terjadi korosi atau nimbulnya karat gitu ya, rata-rata di bagian sambungan atau di dasar dia punya unit tabung tersebut. Itu yang sering terjadi ya. Nah, makanya tidak heran kalau seandainya unit water heater yang zaman sekarang ya, yang seperti dalam video ini mengalami korosi di bagian tempat penyimpanan sealnya, itu dikarenakan ujung tabungnya terendam air. Ya, itu sangat cepat ya, sangat cepat terjadi korosi ujung dia punya tabungnya tersebut, sama dengan seperti sambungan gitu ya. Walaupun sambungan tersebut udah dilapisi oleh anti karat, titanium gitu ya, tetap saja yang pertama terjadi korosinya itu rata-rata di bagian sambungan. Mungkin bagi Anda yang sering membongkar atau servis gitu ya, udah ada mulai bercak hitam di dalam tabung itu, rata-rata di titik bagian sambungan gitu, walaupun belum terjadi korosi. Tapi pertama ya, bercak kekuningan atau warna karat itu adalah area sambungan gitu ya. Nah, dari gambaran seperti ini ya, kita bisa menyimpulkan ya, bahwa unit water heater zaman dulu dengan unit water heater zaman sekarang, khususnya yang berbentuk silinder, kenapa begitu parahnya bagian tempat penyimpanan elemen berikut sealnya ketimbang unit water heater yang model dulu? Karena ujung punya tabung tersebut terendam oleh air dan terendam oleh endapan. Itu permasalahannya. Ya, bisa kita perhatikan, bisa kita simak ya, antara yang terjadi korosi, terjadi karat antara water heater model dulu dengan model sekarang. Yang dulu itu sambungan tabungnya atau ujung tabungnya itu ada di luar, sementara water heater yang sekarang ujung tabungnya ada di dalam, korosinya lebih parah ya, keroposnya lebih parah ketimbang unit water heater yang ujung dia punya tabungnya ada di luar. Nah, sekarang mungkin agak sulit atau mungkin sudah tidak ada ya, mencari unit water heater seperti zaman dulu yang ujung tabungnya khusus untuk yang silinder ya. Kalau seumpama yang berbentuk persegi malah tidak jadi masalah lah, karena itu tidak terendam oleh dia punya endapan ya. Ini khusus yang silinder. Nah, jalan satu-satunya ya untuk supaya usianya lebih panjang ya, karena mungkin mencari model seperti water heater zaman dulu yang ujung tabungnya ada di luar gitu ya, itu akan sulit, bahkan mungkin sudah tidak ada ya. Nah, sekarang jalan satu-satunya ya, walaupun water heater zaman dulu itu jarang dikuras gitu ya, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun nggak pernah dikuras gitu ya, tapi tetap bertahan gitu ya. Nah, sementara yang zaman sekarang di bawah 5 tahun saja sudah parah korosinya, sudah parah terjadi karatnya, itu keroposnya ya. Nah, jadi jalan satu-satunya saran dari kami ya, khusus untuk water heater zaman sekarang itu, jangan enggan untuk membersihkan lumpur atau endapan di dasar water heater tersebut. Intinya servis berkala ya.
Mudah-mudahan dari informasi serta perbandingan antara water heater zaman dulu dengan water heater zaman sekarang bisa dipahami mengapa water heater sekarang cepat korupsi dibanding dengan zaman dulu. Ya, bisa saja kalau menurut saya ya, selain dari apa yang tadi kami sampaikan, ya mungkin kualitas persaingan akhirnya kualitas menurun, gitu ya. Oke, terima kasih, semoga sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.